Shalom. Pengumuman Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura Minggu 15 Mei 2022. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, dan kepada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan atau belum terdaftar sebagai anggota jemaat dapat menghubungi Majelis Jemaat di WIK di mana jemaat berdomisili. Selanjutnya pengumuman Majelis Jemaat sebagai berikut. 1. Ibadah gabungan PKB GKI Seklasis Port Numbai disampaikan kepada Bapak-Bapak bahwa ibadah gabungan PKB GKI Seklasis Port Numbai akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Mei 2022 jam 10.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di Gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Diharapkan kehadiran Bapak-Bapak dalam ibadah dimaksud dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. 2. Ibadah WIK Diaspora. Ibadah WIK Diaspora akan dilaksanakan pada hari Selasa 17 Mei 2022 jam 17.00 waktu Indonesia Timur, yang dikunjungi keluarga Edikel Y. Sayori, bertempat di ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Diharapkan kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam ibadah dimaksud dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 3. Ibadah bersama BP2 Muger GKI Pengharapan Jayapura, pengurus Badan Pembinaan dan Pelayanan Musik Gereja BP2 Muger, Jemaat GKI Pengharapan Jayapura mengundang pengurus dan seluruh anggota paduan suara jemaat untuk hadir dalam ibadah rutin yang akan dilaksanakan pada hari Senin 16 Mei 2022 jam 18.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di rumah keluarga Pendeta Simon Tirth STH. Lokasinya di lapangan Asrama Polisi Klokam. Yang keempat, penerimaan murid baru PAUD Pengharapan. Disampaikan kepada jemaat bahwa penerimaan peserta didik baru atau murid baru PAUD Pengharapan Jayapura tahun ajaran 2022-2023 telah dibuka mulai tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022. Formulir pendaftaran dapat diambil di Gedung PAUD Pengharapan Jayapura setiap hari kerja mulai jam 10.00 sampai dengan 12.00. Majelis mengimbau keluarga-keluarga yang anak-anaknya akan mengikuti pendidikan usia dini dapat mendaftar pada PAUD Pengharapan yang adalah milik GKI Pengharapan Jayapura. Yang kelima, penerimaan siswa baru SMP IPK Sion Doklapan Jayapura. Majelis meneruskan informasi penerimaan peserta didik baru atau siswa baru SMP IPK Sion Doklapan Jayapura yang dilakukan dalam 2 tahap atau gelombang, yaitu gelombang pertama
mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 27 Juni 2022, dan gelombang kedua mulai tanggal 27 Juni sampai dengan 10 Juli 2022. Informasi lebih lanjut tentang pendaftaran dan pengambilan formulir langsung ke SMP YPK Siondok 8 Jayapura. Yang keenam, penerimaan mahasiswa baru pasca sarjana STT GKI ISKINE. Majelis meneruskan informasi tentang penerimaan mahasiswa baru program pasca sarjana atau strata 2 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Ishak Samuel Keni Abepura untuk program studi misiologi dan program studi pendidikan agama Kristen. Pendaftaran telah dibuka dan akan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2022. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretaris Program Pasca Sarjana di kampus STFT ISKINE Abepura. Yang ketujuh, niat nikah. Niat nikah saudara Yosua Kaleb Parlindungan Karet, alamat Jalan Lembah Bahari Yapis, Wik Diaspora, dengan saudari Agustina Martina Jable, alamat Jalan Lembah Bahari Yapis. Pengambilan nikah telah dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Mei 2022 jam 16 bertempat di ruang konsistori, dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Senin 16 Mei 2022 jam 10 bertempat di Gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Majelis pendamping dalam pengambilan dan pemberkatan adalah Majelis Wik Diaspora. Bila pasangan tersebut hadir dalam ibadah ini, dimohon untuk berdiri. Niat nikah saudara Irji Marcelino Gana Moi Aibini Ramandei, alamat Asrama Polisi Klofkam, Wik Aspol, dengan saudari Sarah Amelia Torobi, alamat APO Bengkel. Pengambilan nikah akan dilaksanakan pada hari Rabu 18 Mei 2022 jam 16.00 bertempat di ruang konsistori, dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 20 Mei 2022 jam 10 bertempat di Gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Majelis pendamping dalam pengambilan dan pemberkatan adalah Majelis Wik Aspol. Bila pasangan tersebut hadir dalam ibadah ini, dimohon untuk berdiri. Niat nikah saudara Hollandia Marten Mansi, alamat Asrama Polisi Klofkam, Wik Aspol, dengan saudari Siti Hajijah Ayomi, alamat Aspol Klofkam. Pengambilan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Mei 2022 jam 16.00 bertempat di ruang konsistori, dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Senin 23 Mei 2022 jam 10.00 bertempat di Gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Majelis pendamping dalam pengambilan dan pemberkatan adalah Majelis Wik Aspol. Bila pasangan tersebut hadir dalam ibadah ini, mohon berdiri.
Yang kedelapan, aksi 5 menit untuk menunjang pelayanan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Maka majelis jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit, dan amplop tersebut dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini dan mengembalikannya pada lagu terakhir sebelum menerima berkat pada kotak-kotak putih yang telah tersedia. Atas dukungan serta pemberian sumbangan dari warga jemaat, majelis mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dan yang mempunyai pekerjaan pelayanan ini memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Yang ke-9, ibadah jam 16.00 sampai dengan selesai dilayani Bapak Pendeta Didimus Ea Watova STH, piket majelis Wik Ampera, pemain organ Bapak Penatua F. Lasi, pemandu pujian Ibu D. Pesiwarisa Manufandu. Demikian pengumuman majelis jemaat untuk diketahui, dan atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Pelaksana harian majelis jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus Ea Watova STH, Sekretaris Penatua Johannes P. Nusi SIP. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat diserahkan berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian Mazmur 81 ayat 1 dan 2. Jemaat Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita tabiskan ibadah ini dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam keadaan berdiri kita menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian rohani 66 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Hai puji kuasa namanya. Hai puji kuasa namanya, malak sembah sujud, dan di hadapan arasnya beri hormat, hormat, hormat. Yesus Tuhan.
hadapan Allah yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ia memberikan hukumnya kepada kita untuk dilakukan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebab pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus dapat menolong kita untuk melakukannya. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk. Itulah hukum yang telah diberikan Tuhan kepada kita, yang telah kita lakukan sepanjang minggu yang telah kita lewati. Dan kita harus mengakui bahwa kita tidak dapat melakukan hukum itu dengan baik. Dan oleh sebab itu, tiap-tiap orang akan merasakan bahwa sebenarnya kita telah berdosa. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya. Sebab kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Tetapi kalau tiap-tiap orang mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa sebenarnya kami tidak dapat melakukan hukum-Mu dengan baik. Kami menyadari bahwa pada diri kami sendiri tidak ada kebaikan, karena Engkau sajalah yang baik. Di luar-Mu kami sendiri adalah orang-orang berdosa. Kami telah berdosa dengan hati, dengan mulut, dengan tangan. Dan utang kami bertambah-tambah besar. Dosa itu menjadi kesusahan hati yang sungguh bagi kami. Dan pada kami sendiri tidak ada kuasa akan mengalahkan kejahatan itu. Itulah sebabnya kami memohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa pengakuan dosa dari umat-Mu ini, dan kasihanilah kami, dan tinggallah serta kami. Amin. Mazmur 25 ayatnya yang pertama aku angkat selamanya. Aku angkat selamanya jiwaku kepadamu. Tuhan, janganlah kiranya malu pengharapanku. Jangan bangga seteru, tak kecewa yang selalu menantikan di Kau pengkhianat akan malu. Dengarlah saudara-saudari sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang dengan sungguh-sungguh dan tulus hati mengaku dosanya, bahwa orang yang datang kepadaku sekali-kali aku tidak akan menolak dia. Nyanyian tadi ayatnya yang kelima, jalan Allah kebenaran. Jalan Allah kebenaran, kemurahan adanya. Bagi yang dengar-dengaran akan perjanjiannya. Oleh karena nama-Mu, Tuhan, ampuni kiranya kejahatan hatiku, karena besar adanya. Dia yang telah mengampuni segala salah dan dosa kita. Dialah Tuhan yang harus kita akui. Oleh karena itu, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala zaman dan di segala tempat, saya jemput jemaat untuk berdiri dan kita bersama-sama mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Rohani 85 ayatnya yang kedua, di tengah angin ribut ombak laut. Tuhan, silahkan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Ajarlah kami supaya kami menggunakan telinga kami dan kami memiliki hati yang rindu akan firman-Mu. Jadikanlah hati kami bagaikan tanah yang subur supaya benih firman ini ketika ditaburkan bertumbuh, tersimpan lama dan berbuah, dan firman itu kiranya akan menuntun kehidupan kami dalam minggu yang baru. Hamba-Mu adalah alat yang kecil yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu ini. Pakailah hamba supaya kebenaran firman ini benar-benar menjadi berkat bagi setiap telinga yang mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagian pembacaan Alkitab yang kita renungkan sepanjang minggu ini, yaitu dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu akan mengikuti dari Alkitab masing-masing dan saya membacakannya. Demikianlah firman Tuhan, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah
mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sampai disitulah jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah segala orang yang mendengarkan firman dan memeliharanya. Haleluya. Kini tiap-tiap orang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat memberikan persembahan syukurnya. Oleh karena itu, sementara persembahan saudara-saudara dikumpulkan untuk pekerjaan Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan seterusnya. Sementara itu kita diingatkan dengan firman-Nya bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hidup kita yang benar. Dalam
pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Persembahan pengucapan syukur dari beberapa keluarga. Yang pertama NN dari Klufkam, yang kedua NN, kemudian 34 NN, WIK dan alamatnya tidak dicantumkan. Kemudian yang kelima Ibu Lis Foju APO, dan ada 12 keluarga memberikan persembahan perpuluhan. Yang pertama NN Big Klufkam, yang kedua Ibu Sandi K Wikampera, yang ketiga keluarga Rala Halu Wikampera 4 NN, dan kelima keluarga Rudi T Wik APO, yang keenam NN SGO atau KSP 3, yang ketujuh 8 dan 9 NN, yang ke-10 keluarga R Pakpahan Diaspora, dan 11 NN Wik Gajah Putih, dan yang ke-12 NN. Mohon didoakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah memberi persembahan kami pada kantong-kantong kolektor dan peti-peti persembahan. Bersama-sama dengan seluruh persembahan ini, ada orang-orang yang mengucap syukur secara diam-diam, tapi Tuhan tahu. Mereka yang bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan, tapi juga yang memberi persembahan persepuluhan. Tuhan berkati persembahan-persembahan ini. Dan biarlah semua menjadi satu di atas altar Tuhan ini, supaya seluruh persembahan ini dikuduskan dan dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan lewat pengelolaan untuk seluruh pelayanan di dalam jemaat dan gereja Kristen Injili di tanah Papua. Ada orang-orang yang mengucap syukur secara diam-diam, dan Tuhan melihat yang tersembunyi itu dan memberkatinya. Lebih daripada itu, terimalah seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, korban persembahan yang hidup itu, kami bawa seluruh persembahan ini kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian pembacaan kita tadi
Kita diberikan tema dalam khotbah ini adalah dibaptis dalam kematian Kristus. Jika kita ingat pembacaan pada minggu yang lalu dari Roma pasal 5 tentang Adam dan Kristus, di ayat 21 pasal 5 dikatakan, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan pasal 5 ayat 21. Ini merupakan suatu pernyataan yang hanya bisa dijawab dengan iman berdasarkan kesaksian Alkitab. Sehingga Rasul Paulus meneruskan kalimat pada akhir pasal 5 ayat 21, dia mengatakan begini, jika demikian, perhatikan Alkitab itu. Itu berarti ada kelanjutan dari atas dan seterusnya ke bawah. Jika demikian, artinya supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, tema ini diambil dari ayat 3 dan 4, bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, supaya kita semua menjadi satu di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, kepada penerima surat ini, yaitu jemaat di Roma, Rasul Paulus menginginkan agar mereka dapat melihat atau memandang peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu pertama sebagai kematian akibat dosa manusia, dan kebangkitannya adalah untuk hidup kekal oleh karena kasih karunia Allah. Sekali lagi perhatikan pasal 5 ayat 21 kalimat yang terakhir. Supaya sama seperti dosa telah berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi bagi Rasul Paulus, bahwa dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus memberikan pilihan kepada pendengar atau penerima surat ini, yaitu jemaat di Roma. Yang pertama, apakah manusia atau jemaat di Roma akan tetap hidup di dalam dosa dengan segala keinginannya yang membawa manusia kepada jalan kematian, ataukah mereka berupaya agar dosa tidak lagi berkuasa dalam hidup manusia dengan jalan atau cara menyerahkan segala kehidupan manusia kepada Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Ayat 11 sampai dengan 14. Dalam kaitan dengan kehidupan yang kekal inilah Rasul Paulus telah berbicara tentang Adam dan Kristus dalam pembacaan khotbah pada minggu yang lalu, antara dosa dan hukum Taurat, tetapi juga membandingkan itu antara kasih karunia Allah. Perhatikan ayat 14 bacaan kita yang terakhir. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Maka dari sini kita memahami bahwa dosa karena Adam dan dosa karena melanggar hukum Taurat sekali tidak dapat membatalkan dan menggagalkan anugerah Allah. Sebab kita tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Karena itu dosa akibat hukum Taurat tidak dapat membatalkan dan mengesampingkan anugerah Allah itu. Dalam keadaan anugerah Allah, manusia mengakui dan percaya akan kasih karunia Allah di dalam Kristus. Dan di dalam kasih karunia itulah manusia menemukan kebenaran. Manusia mendapatkan pembenaran dan dibenarkan oleh Allah oleh karena Kristus mati dan bangkit. Supaya kita dibenarkan.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana sekarang kita dapat memahami tema khotbah ini? Dibaptis di dalam kematian Kristus. Yang punya Alkitab, saya minta kita baca bersama-sama 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 dan 2. Kalau sudah menemukannya, mari kita membacanya bersama-sama. Mulai. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan laut. Apa artinya itu? Dibaptis di dalam awan dan di dalam laut. Dibaptis di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Bicara baptisan, kita pasti tahu, kita akan tergambar dalam pikiran kita tentang air, Bapa, Anak, dan Roh sebagai formula baptisan. Ketika kita berbicara tentang kematian Kristus, kita akan teringat membangun pikiran kita tentang kubur kosong dan kebangkitannya. Ada malaikat dan ada murid-murid. Maka untuk menyelami lebih dalam, maksud Rasul Paulus dibaptis dalam kematian Kristus, dia juga menjelaskan dalam 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2 itu. Dalam 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2 ini berbicara tentang ketika Israel menyeberangi Laut Teberau, mengapa mereka dibaptis di dalam awan? Karena awan itu merupakan tanda kehadiran Allah, tiang awan. Dan mereka dibaptis di dalam laut karena ketika mereka menyeberangi Laut Teberau, air laut itu kembali dan memusnahkan, membunuh, melenyapkan tentara Mesir itu. Jadi air laut itu mau memisahkan yang baik dan yang tidak baik. Ketika Israel sudah ada di seberang sana, lalu air itu menutup mereka, dan itu sebagai bukti bahwa Allah memisahkan antara baik dan yang jahat. Kematian Kristus demikian. Di dalam kematian itu dan kebangkitannya, kita beroleh hidup supaya dipisahkan dari kematian kekal dan kehidupan kekal. Dibaptis di dalam kematian dan kebangkitannya. Supaya maut itu dibersihkan, maut itu dikalahkan. Kuasa-kuasa kegelapan itu dijungkir balikan oleh kebangkitan itu supaya mereka tidak berkuasa lagi. Karena kasih karunia. Jadi, sama seperti Israel pengikut Musa, mereka juga dibaptis dalam awan dan laut. Kita sebagai pengikut Kristus, kita dibaptis di dalam kematian dan kebangkitan. Begitu juga kita di jemaat sini sebagai pengikut Kristus. Kita semua telah berada di dalam perlindungan kasih Allah. Maka kita semua telah dibaptis dalam kematian dan kebangkitan. Supaya apa? Dengan kematian dan kebangkitannya, dosa dikalahkan, maut tidak berkuasa lagi. Sehingga dengan kebangkitan Kristus itu, kita dipisahkan dari kematian akibat dosa dan dikhususkan, disendirikan, dikuduskan bagi Tuhan Allah. Sebab sekali lagi, dosa sebesar apapun tidak dapat membatalkan kasih karunia Allah, karena memang Yesus telah mati, bangkit, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah sebagai Tuhan dan Raja. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi bahwa kita karena hidup di dalam kasih karunia, kita dibenarkan di hadapan Allah, maka kita sedang jalan menuju jalan keselamatan itu. Karena itu sebagai orang-orang yang telah dibenarkan Allah dalam Kristus Yesus, kita semua sedang berada dalam jalan menuju kehidupan kekal. Oleh karena pembenaran itu, maka sebagai orang percaya, sebagai satu persekutuan dalam jemaat ini, baik sebagai pelayan firman, penatua sema, sebagai sidi-sidi gereja, sebagai urusan-urusan unsur-unsur jemaat, segala aktivitas hidup dan kerja kita itu dituntut agar kita bisa taat seperti Kristus, supaya kita tidak tergelincir jatuh keluar dari jalan kebenaran itu dengan cara jangan menghambakan diri pada dosa.
Dengan demikian tanggung jawab kita adalah memelihara persekutuan hidup dan kesaksian di dalam gereja, dan kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara kita adalah batu-batu yang hidup yang rapi tersusun untuk memperlihatkan sebuah bangunan tubuh Kristus yang baik. Untuk apa? Untuk saling mengasihi dan saling melayani. Sebab hanya dengan begitu kita tidak akan pernah memperhambakan tubuh atau hidup kita kepada dosa, dan tetap berjalan pada jalan kasih karunia Allah. Percayalah, lakukanlah semua itu oleh karena iman, supaya Tuhan selalu memberkati kita, memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara, memberkati persekutuan ini, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan supaya selamat, tetapi karena sudah dibenarkan, sudah diselamatkan, maka lakukanlah apa yang terbaik bagi hidup ini. Ya, amin. Kita mendengarkan pujian dari majelis yang bertugas.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur karena kami telah dibenarkan di hadapan Allah di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kami telah disendirikan bagi Tuhan, dosa dan maut telah dikalahkan. Kami masuk ke dalam persekutuan di dalam Tuhan oleh karena kematian dan kebangkitannya sekali untuk selama-lamanya. Firman yang telah kami dengar mengajarkan kami supaya kami melakukan apa yang baik dan tidak memperhambakan tubuh dan diri kami untuk hal-hal yang tidak baik. Sebab Engkau telah memisahkan kami seperti kami dibaptis di dalam kematian dan kebangkitan, sama seperti Israel dibaptis di dalam awan dan di dalam laut itu. Kami bersyukur karena dengan firman-Mu ini mengantarkan kami untuk menjalani hidup dalam minggu kerja yang baru, supaya kami dapat melakukan apa yang baik, sehingga dengan begitu kami tidak akan keluar dari jalan menuju kebenaran dan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan karena di sepanjang hari ini jemaat-Mu telah bersekutu beribadah sejak jam 6 pagi, jam 9 hingga pada saat ini. Kiranya berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan dan di dalam setiap kehidupan keluarga dari mereka yang datang dan bersekutu. Karena itu hamba berdoa untuk seluruh kebutuhan apa yang kami akan jalani dalam minggu kerja yang baru. Teristimewa semua yang telah hadir dalam ibadah ketiga ini. Berkati tiap-tiap orang, tiap-tiap keluarga, pemuda, remaja. Berkati mereka dalam kehidupan dan pekerjaan tiap-tiap hari, baik sebagai ASN, TNI, Polri, tenaga-tenaga profesi, guru, dokter, mantri, atau apapun yang kami lakukan. Berkati kami yang belum mendapatkan pekerjaan, berkati kami yang hidup oleh karena bantuan-bantuan orang lain, berkati kami juga yang bergumul tentang kehidupan ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, supaya dengan begitu kami tidak dapat melakukan apa yang kurang baik karena tekanan ekonomi kami menjadikan tubuh kami sebagai hamba dosa. Tetapi dengan begitu Tuhan mau memakai kehidupan kami sebagai alat-alat kesaksian. Terima kasih Bapa di sorga, hamba bersyafaat bagi janda, duda, anak yatim dalam jemaat ini. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan mereka. Teristimewa bagi orang-orang yang sedang sakit, yang di rumah-rumah dan di rumah-rumah sakit di dalam jemaat ini. Secara khusus hamba berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Tisbet Rarawi, kiranya Tuhan terus menguatkannya, hanya iman dan di dalam pengharapan akan memulihkan dan menguatkannya. Begitu juga hamba berdoa secara khusus bagi keluarga Pais Rumbewas yang sejak kematian bayi yang dikandung oleh ibunya sudah lebih dari 25 hari belum sadarkan diri di rumah sakit Profita. Di dalam kuasa dan kehendak-Mu, biarlah mujizat itu terjadi. Hanya iman dan doa itu sajalah yang dapat menghidupkan, membawa tiap-tiap orang, baik keluarga, supaya mereka menemukan kebenaran-kebenaran Allah lewat semua peristiwa ini. Ada banyak orang yang sakit, yang bergumul tentang apa yang mereka makan, minum, pakai, bahkan pendidikan anak-anak. Tuhan terus memberkati mereka. Berkati secara khusus pendidikan PAUD, biarlah di dalam menangani pendidikan anak-anak usia dini ini akan menjadi sarana untuk mendidik dan menjadikan anak-anak Tuhan lebih bertumbuh baik di tengah-tengah jemaat ini. Maka semua usaha apapun yang dilakukan, termasuk penerimaan anak-anak PAUD yang baru, Tuhan terus berkati. Juga di SMP YPK Sion maupun di STT, baik yang berhubungan dengan pendidikan, Tuhan terus menyertai dan memberkati. Kepada keluarga-keluarga yang juga bergumul dengan anak-anak mereka karena belum mendapatkan pekerjaan,
Tuhan menolong dan Tuhan menunjukkan jalan-jalan yang terbaik, sebab Tuhan jugalah yang akan menentukan yang terbaik bagi tiap-tiap keluarga. Berkati kami yang telah hadir ini, berkati majelis jemaat yang bertugas, berkati multimedia, berkati juga pembawa pujian, pemain organ, semua alat-alat kelengkapan majelis. Biarlah semua yang memuji Tuhan pada saat ini diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami akan menjalani kehidupan dan minggu kerja yang baru. Tuntunlah kami di jalan-Mu supaya kami terus menemukan tanda-tanda heran dari waktu ke waktu, supaya kami terus memuji dan memuliakan Engkau, dan kami selalu ada di jalan keselamatan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Nyanyian Kidung Jemaat 440 ayat 1 dan 2, saya jemput jemaat berdiri. Di badai topan dunia, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut mulanya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Ibadah telah selesai, silakan bersaat teduh. Shalom. Atas nama majelis yang bertugas, kami mengucapkan selamat memasuki minggu kerja yang baru di dalam kasih dan anugerah, dan jadilah batu-batu yang hidup di mana saja saudara-saudara berada. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom.